Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan dari pertemuan sebelumnya. Sekarang masuk ke pembahasan generalized correlation for gas. Sekarang kita membahas tentang generalized correlation untuk gas. Nah, generalized correlation ini adalah persamaan yang digunakan di mana nilai Z itu yang biasa kita hitung Z sama dengan PV per RT harus dikoreksi dengan suatu persamaan lainnya sehingga nilai Z-nya itu nantinya akan lebih tepat. Selain mengkoreksi nilai Z, generalized correlation for gas ini juga melakukan koreksi atau korelasinya untuk second virial coefficient atau biasa dilambangkan dengan nilai B. Nah, untuk generalized correlation for gas, ini dia menggunakan figure 3.13 dari Deligne-Kessler correlation untuk Z0. Jadi kalau misalnya kita biasa menghitung nilai Z itu, Z sama dengan PV per RT, maka pada Pitzer correlation ini, Z sama dengan Z0 plus omega dikali Z1. Nah, Z0-nya ini didapat dari figur 3.13. Dari figur 3.13 ini kita menghubungkan untuk mendapatkan nilai Z0, maka kita harus mengetahui dulu nilai PR-nya. PR ini didapat dari persamaan PR sama dengan P per PC. Tekanan dibagi dengan tekanan kritisnya. Nah, misalnya nilai PR-nya 0,5, kemudian kita tarik garisnya dari 0,5, kita tarik garisnya ke atas, kemudian kita tarik ke sebelah kiri akan didapat nilai Z0-nya. Sementara garis-garis yang ada banyak di dalam gambar ini adalah nilai TR. TR itu didapat dari persamaan T per TC, atau suhu temperatur dibagi dengan temperatur kritisnya. Kalau T per TC-nya itu misalnya nilainya 1,2, maka dia berada di line yang ini. Nah, tinggal ditarik PR-nya. Kalau misalnya PR 0,5, maka kita tarik garisnya sampai ke 1,2 ini. Kemudian kita tarik ke sebelah kiri, didapatkan bahwa nilai Z0-nya itu sekitar 0,9 sekian. Nah, dari sini, dari persamaan 3.57 didapatkan bahwa Z sama dengan Z0 plus omega Z1, di mana Z0 dan Z1 itu adalah fungsi dari TR dan PR, dan ketika omeganya sama dengan 0, seperti pada simple fluida, maka second term disappears. Jadi nilai Z1 ini menjadi 0 juga, maka Z menjadi sama dengan nilai Z0. Selanjutnya kita lanjutkan ke ini cara untuk menghitung TC dan PC serta VC untuk gas H2. Kalau misalnya untuk senyawa-senyawa lainnya, kita bisa cari di appendix. Nilai omega ini juga bisa dilihat di appendix. Selanjutnya, Pitzer correlation for the second virial coefficient. Kalau yang sebelumnya tadi kan Pitzer correlation for the compressibility factor atau Z. Kalau di sini Pitzer correlation for the second virial coefficient atau B. Jadi di persamaan 361, nilai Z itu bisa dihitung dengan mengkorelasikannya dengan B atau second virial coefficient. Jadi Z sama dengan 1 plus BP per RT, atau jadinya 1 sama dengan B dikali PR per TR. Nah, B, jika kalian mau menggunakan persamaan 1 plus B PR per TR, maka nilai B-nya itu harus dihitung dengan persamaan di 3.62. Jadi B dengan eccentric factor, jadi di atasnya ada tanda petiknya, itu sama dengan B yang second virial coefficient dikali dengan PC, dibagi dengan R dikali dengan TC. Nah, dari perhitungan ini baru dimasukkan ke persamaan 3.61 yang ini.
yang 1 plus B dikali PR per TR. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai B aksennya tadi, bisa dimasukkan juga ke persamaan 3.63. Jadi B aksennya sama dengan B0 plus omega kali B1. Kalau misalnya nilai B1-nya diketahui dan nilai B0-nya diketahui. Conclusion-nya, untuk menghitung nilai B0 dan B1 itu ada di equation 3.65 dan di equation 3.66. Jadi pertama kalian hitung dulu nilai B0 dan B1-nya dengan equation 365 dan 366. Baru setelah itu nilai B0 dan B1-nya bisa dimasukkan ke persamaan 3.63, di mana nilai omega didapatkan dari appendix. Nah, untuk menghitung nilai Z, maka kalian bisa pakai persamaan 3.64, di mana Z0 itu sama dengan 1 plus B0 dikali PR per TR, dan Z1 sama dengan B1 dikali PR per TR. Kalau sudah dapat Z0 dan Z1-nya, baru bisa dimasukkan ke persamaan yang di atas di halaman sebelumnya, bahwa Z itu sama dengan bahwa Z itu sama dengan Z0 ditambah omega kali Z1. Selanjutnya kita ke pembahasan tentang correlation for the third virial coefficient. Jadi correlation untuk koefisien virial yang ketiga atau biasa dilambangkan dengan C, maka bisa menggunakan persamaan 367. Kemudian densitas di sini densitasnya maka bisa dihitung disamakan dengan molar density-nya atau densitas sama dengan 1/V. Nah, kemudian jadinya rumusnya berubah menjadi persamaan 3.68 ini. Nah, langsung aja di sini seperti yang tadi rumusnya jadi 369 untuk C aksen gitu ya, sama dengan C0 plus omega dikali C1. Di mana C aksen ini sendiri bisa dihitung sebenarnya dengan persamaan yang ada di atasnya ini, bahwa C aksen sama dengan C dikali PC kuadrat per R kuadrat dikali TC kuadrat. PC dan TC dapat dari appendix, R juga suatu tetapan, dan nilai C biasanya di soal itu diketahui nilainya berapa. Untuk menghitung nilai C0 dan C1-nya itu pakai persamaan 370 dan 371. Di sini perlu data TR. TR tadi dihitung dari TR sama dengan T per TC. Nah, C0 dan C1-nya ini yang akan dimasukkan ke persamaan 3.69. Setelah masuk ke persamaan 3.69, baru kita masukkan ke persamaan 3.67, maka dapatlah nilai Z-nya. Selanjutnya kita ke example ya, ke contoh soal. Di sini disuruh menentukan molar volume dari N butan pada suhu 510 Kelvin dan tekanan 25 bar dengan kondisi A. Pertama disuruh menghitung menggunakan the ideal gas equation. Yang kedua menggunakan the generalized compressibility factor correlation. Kemudian yang C, equation 3.61, jadi pakai equation 361 with the generalized correlation for B atau second virial coefficient. Yang D menggunakan equation 3.68 with the generalized correlation for B and C. Jadi sekarang ke solutionnya. Yang pertama, kalau misalnya disuruh menghitung menggunakan ideal gas equation, itu langsung aja pakai persamaan. Ini kan disuruh cari volume ya, tentukan molar volume dari N butan. Jadi disuruh menghitung volume. Kalau ideal gas equation, maka untuk menghitung volume itu langsung aja V sama dengan RT per P. Ini dari rumus Z sama dengan PV per RT. Tapi kan Z-nya itu sama dengan 1 karena dia gas ideal. Sehingga
persamaannya itu kan 1 sama dengan PV per RT, sehingga volumenya jadinya sama dengan RT per P. Langsung dimasukin aja, T-nya 510 Kelvin, tekanannya 25 bar, dan R-nya 83,14, menyesuaikan dengan satuan yang dimiliki oleh suhu dan tekanannya. Didapatkan nilainya 1696,1 cm pangkat 3 per mol. Saya rasa yang ideal gas ini gampang ya. Kemudian yang B, from the value of TC and PC given in table B1 of appendix B, kita dapatlah nilai TC dan PC dari tabel B1 yang ada di appendix. TR-nya sama dengan T per TC kan, T-nya itu kan 510, nah TC-nya dapatnya 425,1, ini dari appendix, sehingga dapat nilai TR-nya itu adalah 1,2. Untuk PR-nya 25 dibagi 37,96, hasilnya 0,659. Jadi dapat nilai TR dan PR. Kemudian nilai Z0 dan Z1, ini dia menggunakan data yang ada di tabel E1 dan tabel E2 yang ada di appendix. Dapat nilai Z0 dan Z1-nya. Karena di appendix tersebut tidak ada suhu yang tepat gitu ya, maka dia harus menggunakan interpolasi. Untuk rumus interpolasi, kalian semua pasti sudah tahu rumus dari interpolasi. Kalau misalnya interpolasinya itu kompleks, di appendix juga ada rumus interpolasinya, di appendix di buku Smith-Hanes ini. Kemudian omeganya juga dicari dari appendix, baru bisa dimasukkan ke persamaan Z. Dimasukkan ke persamaan Z sama dengan Z0 plus omega dikali Z1. Dapat nilai Z-nya, baru hitunglah ke persamaan volume. Volume itu kan sama dengan, ini sama rumusnya dari Z sama dengan PV per RT, dipindah ruasnya karena yang mau diketahui adalah volume. Jadi volume sama dengan ZRT dikali P, Z-nya dimasukkan angka dari perhitungan Z0 plus omega Z1 tadi. Jadi dapat volumenya 1480,7 cm pangkat 3 per mol. Nah, seterusnya, ini dia ada menjelaskan kalau misalnya Z1 sebagai secondary termnya is neglected atau diabaikan, maka Z kan sama dengan Z0, 0,865. Kalau misalnya Z di sini kita masukkan 0,865, maka volumenya itu akan menjadi 1467,1 cm pangkat 3 per mol. Jadi perbedaannya sekitar 1%. Dibandingkan nilai yang diberikan dengan menggunakan parameter 3 parameter correlation. Nah, yang C, kita disuruh menghitung berdasarkan yang C tadi kita disuruh menghitung dengan menggunakan equation 3.61 dengan generalized correlation untuk second virial coefficient. Nah, yang C, jadinya kita harus menghitung nilai B0 dan B1-nya dengan menggunakan equation 3.65 dan 3.66. Setelah dapat nilai B0 dan B1-nya, baru dihitung nilai B-aksennya. Dari nilai B-aksen yang didapat ini, baru dihitung nilai Z. Setelah dapat nilai Z-nya, barulah kalian bisa menghitung nilai volumenya dengan persamaan yang sama tentunya dengan persamaan yang ada di persamaan B. Dari perhitungan didapatkan bahwa nilai volumenya sama dengan 1489,1 cm pangkat 3 per mol. Nah, nilainya ini tidak terlalu berbeda jauh dengan nilai yang kita dapatkan di persamaan di perhitungan dengan menggunakan compressibility factor correlation atau yang tadi di pertanyaan yang B. Jadi nilainya tidak terlalu jauh berbeda. Sekarang yang D tadi disuruh pakai third virial equation, third virial correlation gitu ya, yang C.
Nah, di sini kita harus hitung dulu nilai C0 dan C1-nya dengan equation 370 dan 371, maka dapat equation 3 titik. Setelah itu, setelah dapat angka-angkanya, masukin ke persamaan 369, C aksen sama dengan C0 plus omega C1. Setelah dapat nilai C aksennya, baru masukkan ke persamaan 3 titik 68, sehingga dapat nilai Z-nya. Untuk nilai B aksennya itu pakai perhitungan yang sudah kita hitung di part C, yang kita hitung di sini tadi. Ini kan ada nilai B aksennya nih, minus 0,22, itu dimasukin ke pertanyaan yang di D, karena persamaan di sini dia juga perlu nilai B aksen. Setelah dapat nilai Z-nya, ternyata kan di sini masih ada komponen Z lagi nih. Jadi Z sama dengan 1 min 0,121 per Z ditambah 0,0106 per Z kuadrat. Supaya bisa dapat nilai Z-nya, maka caranya bisa kalian gunakan goalseek ya biar dapat nilai Z. Setelah nilai Z-nya dapat sebesar 0,876, maka bisa dihitung nilai V-nya sama dengan 1485,8 cm pangkat 3 per mol. Selisih antara volume yang didapatkan di D dengan volume yang didapatkan di part C itu sekitar 0,2%. Sementara kan ini contoh soal ini dia juga melakukan nilai eksperimen. Jadi ini kan nilai-nilai perhitungan nih. Kalau misalnya nilai eksperimen yang dia langsung ukur saat itu volumenya adalah sebesar 1480,7 cm pangkat 3 per mol. Jadi significantly result dari part B, C, dan D itu are in excellent agreement. Jadi dia nilainya itu semuanya berkesesuaian gitu saat kita menghitung dengan compressibility factor, dengan correlation, second virial correlation dan third virial correlation, itu nilai volumenya hampir mirip-mirip dan hampir sesuai dengan nilai eksperimental yang mereka ukur. Sedangkan yang kita hitung di pertama, yang ideal gas equation, itu nilainya jauh sekali berbeda, dia sekitar 1600. Sehingga bisa disimpulkan bahwa si N-butan ini pada kondisi 5, 10, dan tekanan 25 bar, dia tidak berada dalam kondisi gas ideal. Sehingga saat kita hitung dengan equation gas ideal, nilainya itu sangat jauh berbeda dengan experimental value-nya. Lanjut. Example 3.11 ini sama, cuman dia disuruh menghitungnya untuk disuruh cari pressure atau tekanan ketika 1 pound mol dari metan di store atau disimpan di dalam suatu wadah yang bervolume 2 feet pangkat 3, 2 feet pangkat 3 pada suhu 122 Fahrenheit, disuruh menghitung dengan model the ideal gas equation, Retief-Kwong equation, dan generalized correlation. Ini tinggal ngikutin rumusnya aja. Ini juga udah pernah kita kerjakan saat kita mata kuliah termo di tahun lalu gitu ya. Pasti kalian juga masih punya dan harusnya masih ingat sih caranya gimana. Jadi ini kita lewatin aja. Ini juga bisa kalian pelajari, dia membandingkan untuk menghitung massa dari 500 gram gas amonia yang disimpan di dalam 30.000 cm pangkat 3 vessel pada konstan temperatur dengan suhu 65 Celcius, disuruh menghitung tekanan dengan menggunakan persamaan ideal gas dan generalized correlation. Terus ini generalized correlation for liquid. Dia lebih simpel persamaannya, jadi tinggal ngikutin aja persamaan 372, 373, 374, dan 375. Jadi yang dilihat menghitung Z-nya menggunakan persamaan 373, kemudian menghitung densitasnya menggunakan persamaan 374, dan menghitung volumenya menggunakan persamaan 3.75. Terus bab 4 ini membahas tentang heat effects atau efek panas. Nah, efek panas ini harus dibahas karena transfer panas itu sangat biasa terjadi pada operasi dalam dunia industri atau chemical industry.
Contohnya, ketika kita membuat etilen glikol dengan menggunakan proses oksidasi etilen menjadi etilen oxide dengan kehadiran dengan proses hidrasi, maka catalytic oxidation reaction-nya itu reaksi oksidasi katalitiknya itu efektif berjalan pada suhu sekitar 250 derajat Celcius. Reaktannya etilen dan udara dipanaskan sampai temperatur 250 sebelum memasuki reaktor. Preheater design bergantung dengan laju kecepatan transfer panasnya. Jadi sebelum bahan raw material itu masuk ke dalam reaktor, dia harus dipanaskan dulu agar suhunya sesuai dengan suhu yang ada di dalam reaktor. Untuk menyesuaikan suhu tersebut, maka kita harus melakukan preheater design. Jadi sebelum masuk reaktor, bahannya tadi itu harus kita panaskan dulu agar suhunya sesuai dengan suhu yang ada di dalam reaktor. Di dalam proses heat effects itu ada dua jenis panas, ada panas laten dan panas sensibel. Panas sensibel ini adalah panas yang dipengaruhi oleh perubahan temperatur. Jadi ketika suatu komponen itu kita berikan panas, maka dia akan mengalami perubahan suhu. Nah, itu disebut dengan panas sensibel. Panas sensibel tadi adalah perubahan panas yang akan menunjukkan perubahan temperatur. Jadi ketika suatu komponen kita panaskan, maka yang akan berubah adalah temperaturnya. Maka dia termasuk dalam jenis panas sensibel. Ini rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung panas sensibel. Jadi untuk menghitung Q-nya sama dengan delta H sama dengan CPDT. Atau biasa juga kita bisa gunakan persamaan Q sama dengan M dikali CP dikali DT. Di sini juga bisa pakai persamaan Q dikali delta H sama dengan CP dikali DT atau perubahan temperaturnya. Nah, bagaimana untuk menghitung nilai CP? CP bisa dihitung dengan persamaan 4.4. Jadi CP per R sama dengan A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat min 2. Ini persamaan untuk menghitung kapasitas panas pada gas ideal, CPIG per R sama dengan A plus BT plus CT kuadrat plus DT min 2 sama rumusnya dengan CP untuk gas nyata. Langsung aja ke example 4.1. Jadi ini untuk disuruh menghitung nilai kapasitas panas gas ideal untuk parameter yang ada di tabel C1. Di sini sudah ada persamaannya, dituliskan di soalnya, kemudian disuruh menghitung nilai CPIG-nya. Ya udah tinggal dimasukin aja nilai T-nya. Nilai T-nya ini didapat dengan menambahkan 273,15 karena suhunya itu masih dalam bentuk Celcius. Jadi harus ditambahkan menjadi Kelvin. Karena nilai T di sini belum diketahui, jadi kita masukin aja langsung TC, maksudnya T pada derajat Celcius ditambah dengan 273,15. Dapat persamaannya. Itu baru contoh. Nah, ini rumus ini yang sering digunakan ya. Sering digunakan sampai bab-bab berikutnya, sampai bab 13 juga masih digunakan persamaan 4.7 ini. Ini untuk menghitung CP dengan menggunakan persamaan 4.7. Nah, ini kadang dituliskan sebagai, kalau di appendix itu ada ditulis IDCPH gitu. Nah, itu kalian kalau misalnya ngerjakan soal atau tugas gitu ya, jangan ditulis IDCPH terus hasilnya langsung sama dengan. Jadi IDCPH itu sebenarnya kalau kalian mengerjakan soal menggunakan program. Jadi dengan programming nanti masukkan inputnya itu, baru keluar hasilnya. Seperti MATLAB, gitu. Programmingnya seperti MATLAB, tapi di sini bukan MATLAB ya. Nah, di situ kalian tinggal masukin tulisannya IDCPH, terus ada buka kurung, masukin angka-angka, pakai koma-koma gitu, nanti langsung keluar hasilnya.
Kalau misalnya kalian mengerjakan tugas secara manual, jangan langsung IDCPH terus ditulis sama dengan, tapi harus dimasukkan persamaannya seperti di persamaan 4.7. Nilai taunya sama dengan T per T0. Kayaknya nggak perlu dijelasin lagi, yang penting kalian lihat rumusnya, dimasukin ke dalam rumusnya. Sehingga delta H sama dengan CPH dikali T min T0. Dari persamaan 4.9 ini bisa dapat nilai T. Nilai T sama dengan delta H per CPH plus T0. Ini bisa kalian baca sendiri sampelnya. Nah, sekarang ada panas laten. Apa sih bedanya panas laten dengan panas sensibel? Perbedaannya adalah panas laten ini yang berubah adalah fasanya. Jadi ketika diberikan panas, maka yang berubah itu adalah fasa, bukan perubahan suhu. Maka di situ disebut panas laten. Untuk menghitung panas laten, untuk nilai Q-nya itu bukan pakai Q sama dengan MCP delta T, tapi menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali lambda. Lambda itu sendiri gimana cara hitungnya? Ada beberapa buku yang menyediakan data lambda, tapi ada juga yang harus dihitung. Jadi lambda itu sama dengan HV min HL. Jadi heat of evaporation dikurang heat of liquidnya. Kalau nggak salah nanti dicek di appendix. Panas laten dan panas sensibel ini sering digunakan saat menghitung nanti neraca energi di prarancangan pabrik. Jadi pada perhitungan neraca energi ada yang menggunakan panas sensibel, maka untuk menghitung Q-nya MCP delta T. Ada juga yang menggunakan panas laten, maka untuk menghitung nilai Q-nya menggunakan persamaan M dikali lambda. Lanjut. Oh, ini dulu. Jadi untuk panas laten menghitung delta H-nya sama dengan T dikali delta V dikali dengan perubahan P saturated terhadap perubahan temperaturnya, atau kalian juga bisa menghitung delta HN per RTN sama dengan persamaan yang ada di 4.12. Nah, ini yang persamaan yang kadang digunakan di perhitungan neraca energi. Jadi delta H2 per delta H1 sama dengan 1 min TR2 per 1 min TR1 pangkat 0,38. Jadi ini dia biasa disebut dengan metode Watson. Kalau kalian sudah dapat delta H1-nya, kalian pengen tahu misalnya mau hitung delta H2-nya berapa, maka bisa pakai persamaan 4.13. Example 4.4 ini tolong dibaca sendiri ya. 4.3 standar heat of reaction, panas reaksi. Ini biasa digunakan di perhitungan prarancangan alat reaktor delta HR. Kemudian ada juga delta H of formation, HF, delta HF juga di sini dijelaskan. Kalian bisa baca-baca sendiri. Dan ini juga kayaknya udah pernah kalian pelajari di kimia kali ya untuk menghitung delta HR, delta HF ini. Ini yang ini contohnya, kalian masih ingat kan ya? Jadi nanti dicoret gitu nilai C yang di sini dicoret dengan nilai C yang ada di sebelah kiri, yang C yang ada di ruas sebelah kanan dicoret dengan nilai C yang ada di ruas sebelah kiri. Terus kalau misalnya nilai angka C-nya ini semuanya ada di ruas sebelah kiri, kemudian kalian pengen menghilangkan nilai C ini, maka kita balik persamaannya, terus nanti delta H-nya yang darinya positif menjadi negatif. Sama aja seperti yang kalian pelajari di kimia dasar mungkin ya. Example 4.5 kalian pelajari sendiri. Terus standard heat of combustion sama caranya seperti itu. Ini seperti yang kita pelajari di bab 13 termo 2. Jadi dia ada V1 kali A1. V1-nya ini adalah koefisien stokiometri. Terus dia bernilai negatif untuk reaktan dan dia bernilai positif untuk produk.
Jadi ini persamaan untuk menghitung delta H298. Ini harusnya kalian juga sudah masih ingat karena di bab 13 juga kita menghitung delta H298 ini. Jadi pastinya untuk menghitung delta H298, delta H produk dikurang dengan delta H reaktan. Nah, jadi di sini delta H produknya kan positif semua. Nah, dikurang dengan delta H reaktan. Karena delta H reaktan itu negatif, makanya dia ditaruh di belakang, dikurang. Artinya positif dikurang negatif. Jadi produk dikurang dengan reaktan. Kalau kalian mau bikin ini produk dibikin reaktan ditambah dengan produk gitu, yang penting kalian ingat tanda-tandanya. Kalau misal reaktan itu tandanya negatif, sedangkan produk tandanya positif. Makanya produknya di depan, reaktannya di belakang, karena reaktan itu tandanya pasti negatif. Tuh. Ini dibaca sendiri. Nah, persamaan 4.19 ini juga sering kita pakai persamaannya. Nah, ini contohnya. Equation 4.7, jika dilakukan perhitungan dengan programming, maka dia pakai ini kan, IDCPH ini kan. Ada juga yang namanya MDCPH. MDCPH itu kalau kita masih menghitung delta CPH per R. Tapi kalau udah menghitung delta CP, maka dia menggunakan persamaan IDCPH. Nah, IDCPH ini persamaannya gimana? Bisa dilihat di appendix. Nah, IDCPH ini ya sama dengan persamaan 4.19. Gitu juga MDCPH ada di appendix juga kan penjabarannya. Kalau kalian mengerjakan tugas, jangan ditulis IDCPH buka kurung segini segini segini, karena ini kalau kalian mengerjakan dengan programming. Kalau mengerjakan tugas secara manual, maka tulislah persamaannya yang panjang itu. Tuh. Example 4.6 tolong dikerjakan sebagai tugas. Terus sama, bentar ya. Itu aja dulu tugasnya yang example 4.6 ya. Selebihnya nanti yang problem saya cari dulu, nanti saya infokan di grup WhatsApp kira-kira tugasnya yang cocok yang mana. Jadi yang pertama tugasnya example 4.6 tolong dikerjakan. Pertemuan hari ini sampai sini. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.